terus begitu tas laki. Ya, tapi sama si istri nggak ngelawan istrinya. Ya, tetap dilakukan. Suatu ketika si suami pengen ngerjain istri, bawa duit nih suami. Mah, nih duit 5 juta tolong dipegang. Ya, jangan sampai hilang. Kalau hilang, saya cerai kamu. Ya, kalau hilang macam-macam awas kamu. Ya, kemudian si suami ngintip si istri. Kemudian sama si istri itu duit disimpan cuma di lemari di bawah baju, baca Bismillahirrahmanirrahim, buka pintu Bismillah, masukin Bismillahirrahmanirrahim. Bari Allah, aku titipkan semuanya kepadamu ya Allah, tolong jaga dan lindungi. Suaminya ningan didinya, ku aing dicolong duit. Beres, mama sini mah, tolong beliin papa ini di warung rokok Samsu 2 bungkus. Misalnya zaman kiwarinya, berangkat tuh suaminya, istrinya. Si suami langsung ke lemari ngambil duitnya, diumpetin. Beres, pulang besok harinya, ya, malam harinya nanya suami, "Ma, uang yang 5 juta mana? Bapak ada perlu mau buat modal." Ada di lemari. Oh iya, coba cek. Begitu, buka lemari Bismillahirrahmanirrahim, buka baju Bismillahirrahmanirrahim, itu duit ada. Kaget si suami. Itu asan ka tadi ku yang dicokot ta duit. Kama kena gitunya. Dicek, duit orang mana ka di mata, kurang cokot. Ini didinya tuh. Dari situ akibat istri yang soleh, suami yang tadinya tidak soleh menjadi soleh, tobat itu suami di tangan istrinya. Maksudnya apa? Ya, tidak harus jadi patokan juga. Maksudnya kalau punya suami yang belum soleh, Anda tetap harus solehah. Tutur kata dijaga, ya, lemah lembut. Istri nggak boleh bentak-bentak suami ya, Neng Ririn ya. Suami juga sama. Ya. Begitu, harus saling menjaga. Jaga. Ririn harus bakti pada orang tuanya. Muhammad Rafi juga harusnya pada orang tuanya Ririn. Itu adalah kedua orang tua kamu juga sama-sama. Ya. Dan orang tua ketika anak sudah menikah, mereka sudah mulai membuat perahu sendiri, mulai membuat kendaraan sendiri untuk berjalan mengarungi kehidupan di dunia. Sudah tinggalkan supaya mandiri, jangan terlalu ikut Banyak rumah tangga hancur gara-gara orang tua ikut Biarkan. Saya punya mertua baik banget, ya. Nggak pernah nanya gimana maksudnya, istilah kata selalu percaya pada anaknya, pada menantunya, ya. Dan tidak pernah ngeluh apapun juga, tidak pernah ngadu domba apapun itu, tidak pernah menjelekkan saya di depan istri, ya. Sama insyaallah orang-orang yang luar biasa nih. Ini contoh. Maksudnya apa? Sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jaga kehormatan. Makanya kata Nabi, ya, perempuan itu gampang masuk surga, syaratnya cuma 4. Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat sarha wa fa'at zaujaha, ya, wa hafizat farjaha, qila la udkhuli min aybabil jannati. 4 syarat, ya, 4 cara bagaimana seorang perempuan gampang masuk surga. Ada 4 aja. Yang pertama, si istri itu rajin sholat 5 waktu, nggak ditinggal. Yang kedua, puasa Ramadan nggak dilewat. Kalaupun seandainya lepas karena haid atau karena hamil, qada. Yang ketiga, taat pada suami. Taat. Istri saya, ibunya sakit, ya, ini Syarifah nih, ya, sakit, nggak bilang sama saya, karena waktu itu saya butuh dia buat menjaga sesuatu. Begitu tahu malam-malam, kenapa nggak bilang? Kan takut kamu kepikiran, akhirnya nyuruh saya ke sana, kamu ditinggalkan, sampai seperti itu. Demi suami, taat pada suami, jaga perasaan hati suami. Itu istri yang luar biasa. Jadilah Anda semua yang ada di sini istri-istri yang nanti yang kedepannya istri yang luar biasa, yang super solehah. Amin ya robbal alamin. Ya. Taat pada suami. Yang terakhir, hafizat farja, menjaga kehormatannya. Apa maksudnya? Si istri tidak akan umbar aurat di depan laki-laki lain. Ingat, Neng Ririn, ya, Neng Ririn, adiknya Rofi itu bukan mahram kamu, ya. Jadi jangan kamu cium tangan, nggak boleh, itu bukan mahram, bukan mahram. Jadi haram kamu megang tangannya. Ingat, adik, apalagi membuka aurat di depan adiknya. Sama Muhammad Rofi, adiknya Ririn atau kakaknya bukan mahram kamu, tapi kalau ibunya itu mahram kamu. Ririn, kamu kepada bapaknya Rafi nggak batal wudhu kalau cium tangan. Rafi kepada ibunya Ririn, ibu kandung ya, itu nggak batal wudhu kalau kamu cium tangan. Tapi mohon maaf nih, kalau bukan ibu kandung, ya, batal wudhu tetap batal
wudu. Itu dalam hukum fikih, kita bicara fair-fairan, itu hukum fikih. Ya, tapi tetap hormat. Gimana caranya? Saya punya santriwati, saya punya murid. Kalau punya saya perempuan mau cium tangan karena pengen minta berkah, tangan saya giniin. Nah, dibalutku serban kain, dicium tangan, sehingga tidak batal wudu dan kita pun tidak bernafsu. Maksudnya tidak ada salah. Karena kalau ketika menyentuh kulit sama kulit nih, apalagi yang normal ya, pasti timbul syahwat. Ya, makanya kenapa bersentuhan kulit? Nah, kamu sama suami, ini suami istri, kamu berwudu, sentuhan batal. Ya, Rafi dan Ririn bersentuhan, makanya suka ada apa tuh anekdot di TikTok tuh, ayo suaminya ada wudu, colek-colek sama istrinya, ya, supaya apa namanya membatalkan wudunya. Itu yang harus diingat ya. Dan juga jangan mentang-mentang misalnya apa kemudian ibunya bapaknya Ririn ke atas atau ke bawah, mamang bibi wa, itu mahram, kau bisa cium tangan, sama Ririn juga gitu, itu mahram namanya, yang haram kamu nikahi ya. Jadi kamu boleh cium tangan. Ingat, ini ilmu ya, ini ilmu ya. Apalagi siapa lagi, apalagi tetangga, istrinya mamang gimana Bib, istrinya mamang bukan mahram. Ririn punya mamang, punya istri mamangnya Rafi, batal wudu ke istrinya mamang, paham ya? Ya, pokoknya yang tidak jalur ke atas atau jalur ke bawah ya, itu tidak batal wudu. Tapi kalau ke samping itu bisa batal wudu. Misalnya istrinya mamang atau suaminya bibi, kamu punya bibi nih Rofi, kamu punya suami bibinya, maka Ririn nggak bisa cium tangan ke suami bibinya kamu, tapi ke bibi kamu bisa. Seperti itu, bisa dipahami? Nah, ini urusan fikih agar paham. Apalagi sampai buka aurat ibu, punten, kadang mohon maaf ibu-ibu ya, isuk-isuk beres sholat subuh kadang sok ngeunah teh atau make nontah atau make penghalang iya BH. Jadi punten kadang nyapu atau make ya, jadi begitu ngambay tah nah non ngaranna tah non ngaranna itu daster. Kadang begitu aya ieu nu ieu boleh dikitukan teh ya. Betul jaga aurat, itu kehormatan ya, kehormatan itu termasuk kehormatan suami. Jangan abong-abong aing mah geus lah ya, jadi ngangkang itu nah gitu kemana-mana ulah ya, tolong dijaga. Termasuk kejelekan suami, kejelekan istri jangan Anda bicarakan kepada orang lain, apalagi kepada orang tua Anda. Jangan, tugas Anda buat mendidiknya. Paham ya, ini ilmu. Selanjutnya waktos nak tos tabu setengah 12 ya. Selanjutnya kita baca doa, baca suratul Fatihah 1 kali dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Yang pertama, mengampuni dosa kita semua yang hadir di tempat ini, amin. Yang kedua, mengabulkan semua hajat kita yang hadir di tempat ini. Yang kedua, khususnya hajatnya sahabat bait, hajatnya kedua mempelai, hajatnya orang tuanya agar dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, amin. Yang ketiga, agar kita minta pada Allah cita-cita kita semua disampaikan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal Yang keempat, anak-anak kita jadi anak yang solehah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjaga lisannya, dirinya, auratnya ya, yang bisa menjaga agamanya, bisa menjaga imannya, bisa menjaga kehormatannya, amin ya rabbal wal hadini wa kulli ma nawajjah maslahatan salihin ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sim kuring nyuhun dihapunten biaya kelapatan upami aya kebenaran ti Allah Subhanahu wa taala. Orang doakan si ilmu upami aya kelapatan ti abdi nyuhun dihapunten, tapi kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Atas segala perhatiannya jazakallahu khairan katsira, mugi aya manfaatna kanggo urang sadaya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.